Alhamdulillah untuk pengajian kali ini setelah 3 bulan kemarin dari Mei, kali ini kemarin lewat Pak Lamidi, kali ini lewat Ustadz Hudik ya. Langsung dari beliau ya, pergi mudik ke Bekasi. Ustadz Hudik terima kasih. Hadir pula dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Halim yang selalu hadir di status-status saya. Masya Allah, tabarakallah. Naik kuda ke Simpang 5, kok duda terlalu lama. Awas ini bagi 2 amplop nanti ini. Ya apa kasih pantun. Bapak, Ibu, guru, tanpa terkecuali keluarga besar Minsaba yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tentunya tak lupa keluarga besar Bapak Sudiana dan Ibu Tuti selaku Sohibul Bait. Mudah-mudahan rumah ini nanti akan menjadi saksi di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini kali pertama kami masuk ke daerah sini. Saya paling jauh di depan Polsek di Jalan Padat Karya. Cukup lengkap alamat yang diberikan kepada saya, mulai dari Google Maps-nya. Kemudian Ustadz nanti pokoknya patokannya cari patung Semar, bukan janda piram Ustadz ya. Patung Semar Ustadz cari, Ustadz foto boleh, nanti ada refleksi. Jangan refleksi Ustadz, nanti setelah pulang ceramah boleh, karena setelah pulang ceramah baru ada amplop. Kalau sebelum ceramah tidak ada Pak Ustadz. Nanti dari patung Semar Ustadz belok kanan sekitar 150 meter, rumahnya warna kuning, pagarnya warna merah marun. Nanti di depannya ada 15 pot, 7 di kanan, 7 di kiri. Benderanya ada 4 Pak Ustadz. Wah, luar biasa alamatnya ya. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah keluarga besar Minsaba ini. Ibu bapak yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara di depan Dewan Guru ini tekanan batin ya, karena ini nggak pada tempatnya berbicara di depan guru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tidak niat untuk mengajari, menasihati, sebagai pelajaran bagi diri saya pribadi dan tentunya untuk memberatkan timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ketika tabligh musibah, tabligh kematian, ceramah kematian, ada acara kematian, seringkali kita mendengarkan para mubaligh, para ustadz menyampaikan sebuah hadis yang mungkin sudah hafal di telinga kita, sudah hafal kita artinya, sering disampaikan di acara-acara kematian. Hadis itu termaktub di dalam kitab, nama kitabnya Sahih Al-Bukhari, di nomor hadis 3084 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi, "Idza matal insan in qata'a anhu 'amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu." Ini hadis sudah sangat kita paham, sudah sangat kita sering dengar. Kalau meninggal, kalau mati anak cucu Adam, kalau mati manusia, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Kenapa saya sampaikan 3 hal ini di awal? Karena Dewan Guru memiliki ini semua. Apa itu? Yang pertama, sodakotin jariyatin, sedekah jariah. Maka acara Majelis Taklim Syamsul Ma'arif ini sedekahnya luar biasa. Saya baru datang saja sudah disiapkan ya, kacang, pisang setengah, ubi setengah, jagung. Tapi biasanya mohon maaf Pak Sudiana, saya biasa kalau di Palembang itu sangat jarang atau tidak pernah ceramah itu sambil makan, karena tidak sopan. Biasanya pulang ceramah dibawain makanan. Biasanya. Tapi di sana. Kada keras ini. Kalau di sini saya tidak tahu. Mohon maaf. Wah itu pasti Bu ya. Ya biasanya. Jangan masukin hati Pak ya. Masukin kompak Pak. Apa kan amplop? Kira-kira tadi itu. Oh masya Allah. Oh nanti. Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sedekatin jariyatin, sedekah jariah pasti Dewan Guru ini. Yang kedua, al ilmin yuntafa'u bih. Yang sering kita dengar ilmu yang bermanfaat. Secara tata bahasa Arab, ilmun nafi'un, ilmu yang bermanfaat. Tapi diksi redaksi hadisnya au ilmin yuntafa. Apa itu? Ilmu yang diambil manfaatnya. Maka ilmu yang diambil manfaatnya ini
tentu ada pada guru-guru yang luar biasa ini, mengajarkan penuh keikhlasan, pahlawan dengan penuh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ilmunya diambil manfaat. Yang ketiga, awaladin solihin yad'ulah. Kalau yang biasa kita dengar, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Secara bahasa Arab, Nabi menggunakan di dalam bahasa hadisnya, di dalam beberapa riwayat ilmu tafsir al-hadis, Nabi menggunakan kata walad. Walad itu bukan anak kandung. Kenapa? Karena pertama, tidak setiap orang pasti memiliki anak. Mohon maaf, ada yang diizinkan Allah tidak memiliki anak, ya. Maka diksi hadisnya, bahasa hadisnya awaladun, atau anak yang mendoakan orang tuanya. Kalau dia anak kandung, maka bahasa Arabnya akan ibnun, anak laki-laki, ibnatun, anak perempuan, au ibnun solihun yad'ulah, anak kandung yang mendoakan orang tuanya. Tapi bahasa hadis luar biasa, awaladin solihin yad'ulah, anak yang mendoakan orang tuanya. Maka tak lain dan tak bukan, Dewan Guru ini punya anak didik yang bukan anak kandung. Insya Allah anak-anak didik yang diajarkan ilmu yang bermanfaat ini terus akan mendoakan guru-gurunya sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Cuman masalahnya kalau mau masuk surga itu, kata Ustadz Hudik, syaratnya mati, ya. Dan kalau bicara dengan mati ini Pak Bu, ya nggak jauh-jauh beda lah. Boleh jadi saya belakangan, Ustadz Hudik duluan, ya. Itu. Atau sebaliknya Pak, saya terakhir, beliau duluan, ya. Hanya berputar seperti itu saja, ya. Kalau mau protes, saya pegang mic saja, ya. Maka kenapa seseorang hari ini belum takut mati, dan kenapa kemuliaan itu ada pada guru-guru saya sampaikan? Karena Dewan Guru itu memiliki dua kemuliaan yang dimuliakan Allah. Yang pertama, Dewan Guru itu memiliki sifat latif. Apa itu lembut? Lembut hatinya, ya, lembut tata bahasanya, sehingga orang-orang yang mendengarkan ilmu Allah yang disampaikan melalui lisan para guru ini dapat meresapi ilmunya, dapat mengamalkan ilmunya dengan syarat guru itu memiliki sifat yang sangat lembut. Kenapa lembut? Karena Allah itu maha lembut. Apa dalilnya Pak Ustaz Allah maha lembut? Buka Quran surat ke-42 dengan nama Asy-Syura, ayat ke-19, baris ke-7, halaman 485, posisi sebelah kanan Al-Quran Al-Karim. Kata Allah, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Di dalam satu ayat ini ada 4 asma al-husna. Yang pertama Al-Latif, yang kedua Ar-Razak, yang ketiga Al-Qawi, yang keempat Al-Aziz di dalam satu ayat. Maka para mufassir ilmu tafsir Al-Quran menjelaskan, kalau ingin diberikan pertama yarzuqu man yasha, rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, rizki dari jalan mana saja, syarat utamanya punya sifat lembut, ya, latif. Maka setelah dapat sifat lembut itu, pertama akan dapat jaminan rizkinya dijaga Allah. Kedua, Al-Qawi, diberikan kekuatan. Mengajarnya diberikan kekuatan, mengasuh, ya, diberikan kekuatan. Kemudian berumah tangga diberikan kekuatan. Kemudian Al-Aziz, apa itu? Keperkasaan, ya, kelanggangan, keistiqomahan, ya, baik pekerjaan, dagangan dan lain sebagainya. Maka syarat pertama yang disebutkan oleh Allah, kau harus punya sifat di dalam dirimu, yaitu latif. Di dalam susunan Asmaul Husna, di 99 Asmaul Husna, Al-Latif itu nomor 30, artinya lembut. Kemudian Ar-Razak nomor 17. Kemudian Al-Qawi itu nomor 53. Dan terakhir itu Al-Aziz di nomor 8. Tata bahasa Asmaul Husna menyebutkan begitu nikmat, begitu hebat, karena satu ayat ini langsung menyebutkan 4 kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di Min Sabah ini bicara masalah Asmaul Husna, kita pasti sudah hafal, ya. Bagaimana tidak, kepala madrasah kita namanya Asmaul Husna, Abdul Hamid, ya. Abdul Hamid, Hamid itu terpuji. Kalau dalam nomor urut Asmaul Husna itu nomor urut 56.
Beda-beda tipis dengan umur beliau. Beliau 14 Maret 1969. Umurnya 54. Benar Pak ya? Hafal saya. Tadi ada yang kasih contekan. Ya. Ya. Hamid terpuji. Ada satu lagi yang saya sebut di awal tadi, Abdul Halim. Ya. Kalau Abdul Halim itu dia seakar dengan latif, penyantun, lembut. Kenapa Halim itu lembut? Karena belum ada pasangannya. Kalau ada pasangannya keras ya. Jangan undang lagi. Cocok dengan usia ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah, maka itu rumusnya. Hari ini kenapa orang masih melalaikan sholat, orang masih melalaikan ibadah? Karena dia masih punya keras di dalam hatinya. Kita tahu dosa pertama yang dilakukan oleh setan, ya, dosa pertama di hadapan Allah adalah dosa sombong, karena mereka setan itu merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Quran surat kedua di ayat ke-34 di baris ke-9 di halaman ke-6 posisi sebelah kiri, wa izkunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Diperintahkan untuk sujud kepada Adam, tidak mau. Diperintahkan sujud kepada Adam, tidak mau. Iblis itu sujud kepada Allah, tapi tidak sujud kepada Adam. Maka hari ini kalau ada pasangan tidak mau sujud kepada Allah, lebih dajjal daripada iblis. Karena iblis hanya tak mau sujud kepada Adam. Kenapa dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Buka Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 12 baris pertama, halaman 152 posisi sebelah kiri. Sebelah kiri Al-Quran Al-Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka? Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Hei iblis, kenapa kau tidak mau sujud? Kata Allah, apa yang membuat kau tidak mau sujud? Kata mereka, "Ana khairum minhu." Kami lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kami diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Maka manusia ini diciptakan dari tanah. Kalau hari ini hidupnya suka makan tanah, hati-hati nanti di dalam tanahnya muncul api. Nah, itulah rumus dari Quran yang disebutkan. Kenapa dia punya sifat seperti itu? Sifat enggan, sifat sombong, sifat tidak mau. Hari ini mohon maaf, ya, orang itu bagus, pengajian datang terus, haji berulang kali, umroh tiap tahun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah surat pertama halaman pertama ayat kelima baris kelima posisi sebelah kanan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami hanya menyembah kepada Allah dan kami hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah. Tapi ketika prakteknya beda. Bagus hajinya, bagus umrohnya, bagus majelis taklimnya, tetapi ketika acara pernikahan anaknya yang didatanginya Mbah Dukun. Mbah, tolonglah Mbah, ini anak mau nikah Mbah. Tolong kalau bisa Mbah, hujannya digeser, jangan di lama rumah. Geser ke sepinggan Mbah, anak saya ini mau nikah haji. Berulang kali ke masjid tiap hari, nggak pernah tinggal. Tapi ketika ia kena stainnya, ia kena dukun. Maka dimintalah kepada dukun. Apa yang terjadi? Ketika hari H jam 7 pagi hujan deras. Sampai orang tua yang ada di dekat situ bilang, "Kau ini cari dukun di mana?" "Aku ketemu di Facebook." Dukun ketemu di Facebook. Ya sudahlah, jangan cari yang jauh-jauh, ya cari yang dekat-dekat di. Nah, di sebelah sana itu agak ke kanan kau 3 rumah itu ada dukun yang pakam, ada dukun yang hebat. Kau datanglah ke sana. Ya ini masih jam 7. Mudah-mudahan nanti tidak turun hujan. Kau datang ke sana. Akhirnya datanglah bapak itu, pemuka agama itu, pemuka masyarakat, datang ke Pak Dukun itu. "Pak Dukun, saya minta maaf, minta maaf, minta maaf. Ini Pak Dukun ini udah kepepet, kebelet ya." Kata Pak Dukun, "Nah kau kalau sudah kayak gini baru datang ke aku. Giliran amplop besar kau undang ustadz yang jauh-jauh," katanya. "Amplop yang seringan-ringan daun kau undang yang biasa-biasa," katanya. "Minta maaf lah Pak Dukun, minta maaf lah Pak Dukun. Kalau bisa nih hujan nih jangan terjadi Pak Dukun. Ini anak saya satu-satunya Pak Dukun, tolonglah." Apa kata Dukun? "Ya sudahlah. Kalau kau memang minta tolong, ya kau ambillah lidi 3. Ya, kemudian kau ambil lombok 3.
kemudian bawang merah 3, bawang putih 3, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, minyak goreng bolehlah. Bingung-bingung nih, ini nasi goreng Bapak Dukun nih. Kau janganlah protes katanya. Jangan lupa syarat terakhirnya rokoknya Ji Samsu 2 bungkus. Ji Samsu ya, bukan gudang garam merah. Ji Samsu. Dukunnya pilih-pilih katanya. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah, ditancaplah 3 lidi itu dekat meja penerimaan tamu, diambil oleh anak-anak, hujan tambah deras, petir menggelegar-gelegar. Kenapa? Iya kana budu, wa iya kana dukun. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus jauhi betul orang-orang yang dijamin masuk neraka dulu baru masuk surga. Kata Nabi, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar." Maukah aku kasih tahu siapa penghuni neraka itu yang banyak? Kata sahabat, qalu bala mau ya Rasulullah, kullu utulin jawazin mustakbirin. Mereka itu orang-orang yang tamak, mereka itu orang-orang yang keras hatinya, keras kepalanya. Mereka itu orang-orang yang mustakbir, orang-orang yang sombong. Ini penghuni neraka paling banyak. Maka ibu, bapak di rumah punya pasangan, gunakanlah setiap kesempatan dengan pasangan ini jadi amal ibadah. Nyisirin rambut anak, ibu dapat ibadah. Kemudian menyiapkan suami baju, sepatu, dapat ibadah. Berdandan di depan suami, ibadah. Bahkan hadis yang paling masyhur, at-tabassum az-zawju ila zawji kas-sadaqati la ajri masya'a. Senyum seorang istri kepada suami itu pahalanya tanpa batas. Maka hari ini nanti pulang, kalau suaminya pulang kerja pada maghrib buatkan teh. Lalu ibu cukup senyum saja Bu. Dari habis maghrib ibu senyum sampai subuh. Bayangkan berapa pahalanya. Insya Allah suami ibu langsung nanti cari yang lain ya. Nah, gimana ini ya. Dan ibu-ibu ini juga jangan sedih, Ustaz saya sedih, suami saya ini tidak sayang lagi Ustaz. Kayaknya saya ini udah kelihatan gemuk Pak Ustaz. Tidak Bu. Ya, guru-guru kami menyampaikan bahwa ibu-ibu yang gemuk itu memiliki sifat penyayangnya lebih besar. Kenapa orang gemuk itu disebut penyayang? Kata para guru kami, pertama, kalau dia lihat makanan anaknya bersisa, sayang. Ada makanan di meja makan takut basi, sayang nanti basi. Penyayang orang gemuk itu. Yang kedua, kata guru kami, orang gemuk itu Bu, ini dalil hafalkan betul Bu ya. Orang gemuk itu jauh dari namanya KDRT. Kalau ibu tahu dulu kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar, itu gara-gara Lesti Kejora terlalu kurus. Kalau Lesti Kejora itu gemuk, nggak bisa dibanting. Nah, jadi beruntunglah ibu-ibu yang badannya melebar ke kanan dan ke kiri. Ya, dia akan jauh dari KDRT. Yang ketiga, orang gemuk itu Bu, kata guru kami, dia mudah dicari di keramaian. Pergi dia ke pasar malam di sebelah Auri nanti malam minggu, ya, mana ibu? Itu yang gemuk. Mudah dicari. Jadi janganlah khawatir dengan ibu-ibu yang gemuk. Ibu-ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah penting kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang sangat lembut. Yang terakhir, oleh-olehnya hari ini, kalau kemuliaan itu datang dari kelembutan hati guru. Yang kedua, tak bisa dipungkiri lagi, guru itu memiliki kesabaran tingkat tinggi. Maka sabar tingkat tinggi itulah yang akan mengantarkan mudahnya jalan ke Allah Subhanahu wa taala. Quran surat ke-39 ayat ke-10 baris terakhir, halaman 459, posisi sebelah kanan Al-Quran Al-Karim. Wa ardullahi wasi'atun, kata Allah, bumi aku ini luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Siapa yang punya sabar tanpa batas, maka pahalanya tanpa batas. Siapa yang punya sabar tanpa batas, maka pahalanya pun tanpa batas. Maka sabar itu tidak ada sudah habis ini kesabaranku nak, sudah habis nak, 9 bulan ku kandung kau nak, sekarang kau disuruh sholat sulit sekali nak masuk lagi kau dalam perut nak masuk, tidak bisa. Punya kesabaran tingkat tinggi menghadapi suami, menghadapi anak, terus doakan. Maka kesabaran itulah kata Allah, apabila kesabaran tanpa batas, maka innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab, kami tidak pakai hitung-hitungan.
Kepada siapa mereka? Kepada mereka yang punya kesabaran tanpa batas. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Tadi naiknya di angka 6, sekarang sudah di angka 10. Biasanya suruhnya cuma 20 menit. Jangan lewat, nanti dipotong 5%. Ibu bapak yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi terima kasih. Saya kembali diundang. Biasanya indikasi kalau ustadz itu diundang lagi, itu biasanya ceramahnya diterima. Maka terima kasih. Kalau tidak diundang lagi, nah biasanya itu rawan ya, karena ustadznya bahaya. Begitu biasanya orang kalau menetapkan khutbah Jumat. Ya bapak-bapak ini paham kalau ada ustadz khotib Jumat. Ya khotib Jumat itu rawan Bu di Balikpapan. Dikasih waktu Bu, Ustaz jangan lebih 10 menit, Ustaz jangan lebih 15 menit itu. Kalau khotib Jumat itu sampai setengah jam, sampai baca 7 lembar, itu bapak-bapak yang ada di dekat dinding, di dekat kipas angin, ya Allah, sampai hati Allah. Selesai ini khotib, ya Allah sam lambung, ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Kumpul semua penyakit. Kenapa bapak ini kumpul penyakit? Karena ternyata istrinya ketika masak dulu cuci beras tak pakai ilmu. Kami dulu lihat orang tua kami kalau masak beras Bu, itu dia baca surat ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita'i was-shayb. Cuci beras. Wal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', yang kasih lapar, yang kasih kenyang Allah. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Cuci beras dia pakai surat itu, luar biasa. Orang sekarang, anak sekarang baru nikah, dia cuci beras. Sakitnya tuh di sini dalam hatiku. Sakit semua suaminya, asam lambung lah, asam urat lah, asam ketek lah, kurang asam lah. Sakitnya tuh di sini. Maka ilmu itu sangat penting. Nah tadi khotib tadi jadi masalah. Orang tidak akan protes ke khotibnya, orang akan protes ke siapa? Ke panitia masjid. Jangan diundang lagi Ustaz, itu kurang ajar, terlalu lama, baca khutbahnya sampai berlembar-lembar. Maka ilmu ditempatkan pada tempatnya, para guru sudah paham itu semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi bekal penguat, penyemangat untuk majelis taklim Samsul Ma'arif ini. Dan insya Allah saya yang sudah diberi kesempatan untuk hadir ini akan siap nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa keluarga besar Min Sabah ini dan rumah Bapak Sudiyatna dan Ibu Tuti ini adalah rumah yang pernah saya injak untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita mudah masuk surga tanpa harus melirik-lirik ke neraka. Amin, Allahumma amin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan khilafan. Silahkan kembali Bapak Ibu sekalian yang ingin mengundang, monggo disilahkan untuk mengundang kami. Mudah-mudahan dapat bersilaturahmi di lain kesempatan. Karena lewat Min Sabah ini, saya waktu ceramah di mana itu di Batasan bulan Mei itu, sekali saya ceramah di Min Sabah, setelahnya dapat 7 jadwal. Itu baru sekali. Nah ini tidak tahu setelah ini ya. Kalau setelah ini sampai tidak dapat jadwal, ini saya duga ada di antara kita ini yang marah. Siapa dia? Ustaz Abdul Halim ya. Beliau ini ketua IDI Bu. Kalau IDI itu Ikatan Dokter Indonesia. Kalau beliau Ikatan Budak Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus Nursil, kita mengirimkan hadiatan, fadilatan, barokatan, majni, tamakna atas perkumpulan kita hari ini. Maqara'na min Qur'an Karim, atas Al-Quran tadi yang dibaca. Wa maqara'na min jami'ati mau'izatul hasanah, dan nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tadi disabab min barokah ila ruhi Nur Cahaya binti Abdullah di alamil barzakh. Allahumma warhamha wa afiha wa afu anha barakatan salamatan jami'atina bina jaladina Samsul Ma'arif wa min Sabah birahmatika ya arhamar rahimin. Barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أنزل علينا للجمعاتنا من سبا يا الله بركة في الدنيا بركة في رزقهم أجمعين يا الله حلالا طيبة مباركة كثيرة دائمة يا الله في الدنيا والبركة حتى الآخرة. اللهم اجعل سلامة إلى الروح في على البرزخ نور cahaya binti Abdullah. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبراد وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وقيها فتنة القبر وعذاب النار. اللهم نور قبورها اللهم وشف قبورها. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سقرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون